Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini ya, di sini saya akan coba untuk review kembali terkait baterai HP Asus Zenfone Mark Frame 1 yang sudah saya ganti ya. Nah, jadi di sini mungkin sudah mau 2 minggu ya semenjak dipasang si baterainya, dan kita akan lihat performanya tuh seperti apa, terutama bermain game, kemudian juga kalau misalkan dipakai sehari-hari tanpa game. Oke, yuk simak selengkapnya hanya di sini. Ya, oke teman-teman, di sini saya sudah ada di smartphone-nya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu di sini di pengaturan ya, biasa di konsumsi baterai. Nah, di sini tinggal ditekan saja di logo baterai seperti ini. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba lihat di sini pengisian baterai penuh terakhir itu di 6 jam. Oke, 6 jam yang lalu ya. Kemudian di sini untuk penggunaan layar sejak pengisian baterai penuh terakhir itu di 3 jam 3 menit, dan ini posisi baterai sekarang masih di 60%. Oke, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah boros atau memang sewajarnya? Nah, oke, sekarang kita akan coba jauh lebih spesifik ya. Kita lihat di sini di titik 3 di sini, kemudian penggunaan baterai. Nah, bisa lihat teman-teman di sini ya. Penggunaan YouTube di sini 1 jam 48 menit itu di 7%. Kemudian tadi saya coba bermain game PUBG Mobile selama 51 menit atau sekitar 2 sesi permainan ya. Itu rata-rata 2 sesi permainannya ya sekitar 20 menitan teman-teman. Seperti itu ya, 20 menitan. Dan itu posisinya tadi saat bermain game ini di 70% ya, di 70%, dan sudah bermain game selama 51 menit kurang lebih ini berkurang 60%. Nah, jadi bisa dibilang dari 70% atau dari satu sesi bermain game PUBG itu berkurang 5%. Nah, ini di baterai yang baru ya teman-teman. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua? Baterainya bagus kah atau gimana? Nah, nanti bisa komen di kolom komentar ya, bisa bisa nilai sendiri seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya mengaktifkan si mode penghemat baterai ya. Nah, saya aktifkan mode penghemat baterai seperti ini, dan di uji coba sebelumnya juga saya tuh masih tetap sama ya teman-teman. Jadi meskipun diaktifkan dan juga tidak diaktifkan sebetulnya tidak ada pengaruh kalau di unit saya ini. Nah, tentunya kenapa tidak terpengaruh? Jadi saya memang sebelumnya sudah dibiasakan, jadi ketika sesudah menggunakan smartphone seperti itu atau tidak dipakai misalkan ya, saya langsung otomatis ya teman-teman di sini mengeluarkan semua aplikasi yang ada di latar belakang. Nah, di sini saya masih tetap menggunakan si aplikasi Hibrinator. Jadi kalau sudah dipakai misalkan nih bermain game, kemudian WhatsApp, nonton YouTube dan sebagainya, saya langsung klik Hibrinator ini. Seperti itu. Jadi otomatis semuanya aplikasinya keluar. Seperti itu teman-teman. Itu mau si ininya diaktifkan ataupun tidak diaktifkan. Jadi sama-sama sebetulnya tidak berpengaruh. Nah, apa sih perbedaan kalau misalkan si hemat baterai ini diaktifkan? Nah, perbedaannya itu tadi. Jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang dibatasi di latar belakang jika si penghemat baterai ini aktif. Nah, jadi sama saja seperti itu dengan apa yang saya lakukan. Mau tidak diaktifkan si ininya ataupun diaktifkan sama saja, karena saya selalu rutin ketika sudah menggunakan smartphone-nya itu langsung di hibernate atau dikeluarkan semua aplikasi di latar belakangnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini ke penggunaan baterai. Nah, bisa dilihat di sini ini tidak terlalu menukik ya. Oke, dan di sini memang tersisa, bisa dilihat tersisa itu 8 jam lagi. Nah, tapi sudah saya perhatikan tersisa 8 jam ini tuh suka berubah-ubah teman-teman. Itu terkadang tersisa jadi 22 jam lagi atau bahkan 1 hari lagi. Nah, itu memang tergantung bagaimana kita menggunakan si smartphone-nya. Jadi sebetulnya ini bukan patokan sama sekali ya terkait si grafis ini. Ini bukan patokan seperti itu. Nah, di sini tadi saya coba ya bermain game PUBG. Itu juga saya menggunakan settingan di smooth, kemudian di frame rate-nya high ya. Frame rate-nya high, kemudian untuk layar di situ saya coba di 35% ya. Untuk layar. Nah, ini sekitar seginian lah ketika bermain PUBG, dan di sini bisa dilihat untuk hasilnya itu berkurang 3% katanya ya. Tapi ini nggak akurat teman-teman ya. Sekali lagi, yang ada di pinggir ini itu tidak akurat.
Jadi sebetulnya saya tadi bermain PUBG selama 2 sesi itu ya. Per sesinya itu 20 menitan tadi saya sudah bilang. Nah, jadi berkurangnya itu 10% 2 sesi itu dari 70% ya. Dari 70% berkurang menjadi 60%. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman grafis di sini agak menukik ya, agak menukik turun. Nah, itu ketika saya tadi bermain PUBG. Nah, dari sini nih. Dari datar sini kemudian agak menukik. Nah, itu jadi agak sedikit boros ya. Agak sedikit boros karena memang ya wajar saja kalau bermain game itu pasti akan cepat habis baterainya seperti itu. Tapi kalau dilihat di sini ya kesimpulannya masih normal-normal saja ya. Biasa saja dalam satu sesi ya berkurang 4 atau 5%-an lah seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut saya si baterainya ini udah worth it lah, bisa dibeli ya teman-teman. Dan memang kalau misalkan baterai yang saya beli ini itu kan harganya di sekitar 60 ribuan, 60 ribu sampai di 100 ribuan lah seperti itu ya. Mungkin saya juga nggak bisa pastiin ya kalau misalkan memang produknya itu betul-betul memang ori OM atau memang jiplakannya, dan saya nggak bisa mastiin itu teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman nanti beli, kalau misalkan dapat yang bagus ya untung, kalau misalkan yang dapat yang jelek wah berarti belum beruntung, seperti itu teman-teman ya. Karena memang ini saya simpulkan bukan benar-benar original dari Asusnya, seperti itu teman-teman si baterainya. Tapi setelah saya coba pakai selama 2 mingguan ya, atau mau ke 2 minggu seperti itu, tapi bagus ya, performanya baterainya bagus. Kita akan coba lihat di sini di apa namanya, di ampere ya, di aplikasi ampere kita lihat. Tadi memang ini agak hangat ya, agak hangat, tapi untuk di baterai bagus ya teman-teman, nggak panas seperti itu. Jadi biasanya kalau di baterai-baterai sebelumnya atau baterai saya sebelumnya nih, nah yang bocor ini itu biasanya panasnya tuh meluas di daerah sini panasnya, kemudian di sini. Tapi tadi saya coba saat bermain game itu panasnya memang hanya di sekitar sini saja. Jadi di sekitar bagian komponen mesin chipset ya, EMC di sini seperti itu teman-teman ketika panasnya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini di bagian, nah ini 220. Nah, mungkin ini ada beberapa aplikasi yang berjalan di latar belakang belum saya keluarkan. Jadi min 220. Tapi rata-rata saya ya selama 1 mingguan ke belakang itu di 240, yang pasti nggak lebih dari 300. Itu pemakaian normal seperti ini, seperti biasa ya, nyala seperti ini seperti biasa. Itu di 220 minnya ya. Ini sama semuanya ya, suhunya 25 derajat Celcius, dan saya yakin ini tidak akurat ya teman. Jadi ini bukan patokan. Jadi kalau misalkan pengen tahu secara pasti itu dengan menggunakan termogan ya. Nanti tembakan di sini kalau misalkan teman-teman punya, coba tembakan berapa derajat itu yang dapatnya si baterainya, seperti itu ya. Kalau bisa pada saat covernya ini terbuka coba tes ya tadi, tapi saya nggak bisa sempet tes seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kalau suhu baterai di sini ini pasti ini bohong ya, ini salah ya, nggak 25 derajat seperti ini, seperti itu. Pasti ya sekitaran suhu ruangan lah di 30 derajatan seperti itu kalau menurut saya. Oke, jadi itu saja mungkin teman-teman ya. Jadi kesimpulannya bahwa si baterai yang saya beli ini ya teman-teman, meskipun bukan original, itu recommended ya, atau bolehlah teman-teman nanti coba beli. Dan yang pasti itu apa tadi kata saya ya, itu bisa benar-benar dapat yang bagus dan juga bisa dapat yang jelek. Nah seperti itu. Jadi nanti bisa cek saja link toko atau produknya di bawah ya, di deskripsi box teman-teman, kalau misalkan mau coba beli. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman review kali ini terkait baterai Asus Zenfone Mark Pro M1 yang sudah saya ganti atau baru di HP ini ya. Oke, seperti itu. Untuk next video mungkin di sini saya penasaran nih teman-teman ya. Saya penasaran dengan si baterai ini ya, baterai li polimer. Nanti akan saya coba bongkar nih teman-teman ya. Nanti kita akan coba buka si baterai ini, dalamnya itu seperti apa sih yang kalau polimer, dan juga li-ion tuh gimana, seperti itu. Nah jadi simak terus ya, jangan kemana-mana teman-teman. Pastikan subscribe biar nanti ada notifikasi pemberitahuan. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.